Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita lanjutkan kajian metodologi studi Islam. Untuk kajian kali ini adalah tentang sumber utama hukum Islam atau sumber utama Islam, yaitu Al-Quran. Nah, kita akan kaji apa itu Al-Quran dan fungsinya secara normatif dan historis. Secara normatif artinya kita lihat langsung berdasarkan teks-teks Al-Quran. Secara historis artinya Al-Quran beserta fungsinya yang itu dipahami dan berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam bahasa lain biasanya disebut dengan living Quran. Jadi Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, teman-teman, Al-Quran itu adalah sumber pertama di dalam syariat Islam atau di dalam ajaran Islam. Secara etimologis, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, qoro'a, yang artinya membaca. Nah, pengertian ini diambil dari Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaannya itu. Nah, berdasar ayat ini bahwa secara etimologis Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yang artinya adalah membaca. Nah, banyak pengertian-pengertian secara etimologis. Nah, ini pengertian yang cukup panjang, pengertian yang diberikan oleh Khalaf, ya, secara terminologis bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang ditunjukkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW, ya, dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti Rasul bahwasanya dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia dan sebagai sarana pendekatan seorang hamba kepada Tuhannya, sekaligus sebagai ibadah bila dibaca, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang sampai kepada kita secara teratur, ya, perawinya secara mutawatir, tidak terputus, secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi, terpelihara dari adanya perubahan dan penggantian. Jadi cukup panjang ini, ya, pengertiannya. Tetapi inilah pengertian yang cukup komprehensif. Apa yang disebut dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana fungsi Al-Quran, ya? Fungsi Al-Quran kita lihat dari sejumlah teks-teks ayat Al-Quran secara normatif. Tentu mungkin lebih banyak atau bisa lebih banyak fungsi Al-Quran dari sekedar yang saya sampaikan. Tetapi ini beberapa yang saya sampaikan tentang fungsi Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk atau hudan. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, gitu. Jadi syarat untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka orang itu harus bertakwa. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah, antara yang halal dengan yang haram, antara yang tidak jelas dengan yang jelas, dan sejenisnya. Hal ini didasarkan pada surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, itu ayatnya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa fungsi Al-Quran itu yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah
as-sudur ya, asy-syifa begitu. Artinya adalah obat untuk orang yang sakit gitu. Tetapi obat di sini lebih kepada hal yang ruhaniyah, kepada yang spiritual. Pengobatan jiwa. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Al-Isra ayat 82 tentang fungsi Al-Qur'an sebagai obat adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu nanti menjadikan atau Al-Quran akan berguna menjadi penawar dan rahmat bagi kehidupannya, bagi umat Islam pada umumnya. Nah kemudian yang keempat adalah sumber kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah pengetahuan yang kebenarannya dijamin oleh Tuhan. Kebenarannya dijamin oleh pengetahuan sesungguhnya, begitu. Di dalam surat Luqman ayat 2, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Hikmah itu sekali lagi kebijaksanaan. Kemudian yang kelima, bahwa Al-Quran itu memiliki fungsi sebagai busyra. Busyra itu artinya kabar gembira. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Tosin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabum mubin, hudaw wa busra lil mu'minin. Hudan wa busra lil mu'minin ya. Artinya Tosin ya, surat ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas, maka Al-Quran akan menjadi kabar gembira. Dan sebaliknya akan menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang tidak berintegritas, tidak berakhlak, menafikan hal-hal kemanusiaan, maka baginya kabar sebaliknya, yaitu kabar yang tidak baik, kabar buruk gitu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai tibyan atau mubin ya, penjelas. Dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Nah, gitu. Ya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Berbagai persoalan masalah dunia, masalah pasca di dunia akhirat yang tidak dijelaskan oleh pengetahuan, maka itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Inilah sesungguhnya kebenaran atau kelebihan dari Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang rasional empiris hanya menjelaskan fenomena dan gejala-gejala yang terjadi di dunia ini, tetapi tidak kemudian mampu menjelaskan pasca di dunia ini. Maka agama itu akan mampu menjelaskan bagaimana peristiwa setelah alam ini, setelah di alam ini. Oleh karena itulah inilah yang disebut dengan tibyan likulli syai'. Jadi Al-Quran itu adalah penjelas atas segala sesuatu. Kemudian yang ketujuh, bahwa fungsi Al-Quran itu sebagai tafsil. Tafsil itu menjelaskan secara rinci. Di dalam Al-Quran memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara langsung menjelaskan syariat Islam dan kemudian langsung diterapkan, tetapi juga ada sebagian ayat yang perlu tafsir gitu. Namun demikian, bahwa Al-Quran itu memiliki fungsi yang sangat fundamental, adalah memberikan penjelasan secara rinci. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat Yusuf ayat 111. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Itulah sebagian fungsi Al-Quran yang terdapat di dalam naskah atau teks-teks suci Al-Quran. Nah sesungguhnya maka kemudian Al-Quran itu teman-teman bersentuhan, berinteraksi dengan manusia ya. Maka inilah yang kemudian Al-Quran hidup di tengah-tengah masyarakat. Al-Quran hidup di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah umat, yang itu dimaksud dengan para
Mufasir, para peneliti tafsir menyebutnya sebagai the living Quran ya. Saya lebih senang ya Al-Quran historis gitu, artinya Al-Quran yang dipahami dan kemudian dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam tulisan Profesor Hedi Ahim Saputra, beliau ahli antropologi, beliau memetakan bahwa Al-Quran secara historis, Al-Quran yang dipahami oleh masyarakat, itu diantaranya pertama Al-Quran sebagai kitab, kemudian Al-Quran sebagai obat, kemudian Al-Quran sebagai sarana perlindungan, kemudian Al-Quran sebagai sumber rezeki, kemudian Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Nah, yang paling atas bisa dilihat Al-Quran sebagai kitab. Sebagai kitab itu ditempatkan sebagai bacaan mulia. Dibaca teratur, dibaca dengan bagus, kemudian dihafalkan. Kemudian yang kedua sebagai kitab suci. Dihias ya, makanya beragam jenis-jenis Al-Quran dengan cetakan yang sangat-sangat indah. Kalau toh tidak indah juga tetap itu kemudian dipelihara, dikeramatkan ya. Tidak boleh sembarangan orang memegang Al-Quran, misalkan harus dalam keadaan suci gitu. Kemudian ditulis dengan bagus, itu sebagai kitab. Kemudian sebagai kitab, Al-Quran dipahami oleh masyarakat itu sebagai kumpulan petunjuk. Jadi supaya menjadi petunjuk, maka kemudian ditelaah isinya, dijadikan dalil, ya. Kemudian juga dijadikan untuk materi-materi kajian. Nah, itu kumpulan sebagai petunjuk. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran itu dipahami oleh masyarakat ya sebagai obat. Pertama adalah obat hati, ya. Obat hati, jadi hati-hati yang gundah, hati yang tidak tenang, gitu ya. Itu kemudian dengan membaca Al-Quran, maka hatinya akan tenang, hatinya tidak akan terganggu, gitu. Apa saja problematika yang dihadapi, itu dihadapi dengan tenang, begitu. Nah, tetapi kemudian juga masyarakat ada yang beranggapan bahwa bukan sekedar obat secara hati, bukan sekedar obat secara spiritual saja, secara rohani, tetapi Al-Quran juga bisa mengobati secara fisik gitu. Misalkan ya, ada yang memahami dengan membaca Al-Quran, kemudian disimpan air, setelah membaca Al-Quran selesai, apakah Yasin, ya, apakah surat Al-Mulk gitu, atau ayat-ayat tertentu, dan kemudian diminum ya airnya, dan kemudian ada keyakinan bahwa setelah minum air itu sembuh. Nah, itu juga banyak sekali di masyarakat kita yang seperti itu. Mungkin bisa jadi termasuk kita sendiri. Nah, itu sebagai obat. Jadi kalau yang dipahami oleh masyarakat itu obat juga fisik juga non fisik gitu. Kemudian yang ketiga, dipahami bahwa Al-Quran itu sebagai sarana perlindungan dari bahaya alam gitu ya. Maka kita membaca surat atau ayat-ayat tertentu supaya dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya dari makhluk halus ya, supaya tidak diganggu oleh makhluk halus. Begitu kita masuk ke rumah yang baru, kita kemudian membaca Al-Quran, salamatan gitu ya. Atau melawan makhluk halus, kita baca ayat kursi gitu, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu artinya Al-Quran dipahami sebagai perlindungan dari bahaya makhluk halus gitu. Bahkan dijadikan ada yang membuat raja-raja, membuat jimat gitu. Kemudian juga sarana perlindungan dari siksa neraka. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalamnya ada yang menjelaskan keterangan-keterangan bahwa kita akan diselamatkan dari siksa neraka, termasuk kita juga dibebaskan dari kemiskinan. Surat Al-Waqiah misalkan, dengan membaca surat Al-Waqiah kita akan dibebaskan dari kemiskinan. Secara rutin kita membaca, kemudian kita akan dibebaskan dari kemiskinan. Oleh karena itulah kemudian ada yang disebut dengan bahwa Al-Quran dipahami sebagai sumber untuk mencari rezeki. Itu dengan dibaca nanti akan berkah, nanti akan datang kemuliaan dari Al-Quran dan mendatangkan rezeki. Kemudian yang terakhir, secara historis atau
secara living dalam pemahaman masyarakat bahwa Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan masa lampau, sumber pengetahuan masa kini, juga termasuk sumber pengetahuan di masa yang akan datang. Caranya yaitu dengan membaca dan menelaah isinya. Inilah pengertian dan fungsi Al-Quran yang dipahami oleh masyarakat dan yang ada di dalam teks, yang menurut saya dua-duanya adalah sebuah khazanah, sebuah pengetahuan yang satu sama lain saling melengkapi. Saya kira itu, terima kasih. Mari kita diskusikan tentang fungsi Al-Quran, ya, baik secara normatif dari teks Al-Quran ataupun secara historis, yaitu yang dipahami, hidup, dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.